Connection episode ke-7. Apa kata mereka mahasiswa baru versus mahasiswa semester akhir? Halo. Halo, Boleh nggak kenalin kamu siapa dan dari angkatan berapa? nama aku Nadita Manswari, dipanggil Nadita. Halo, nama gue Firhan Elsyumi, dipanggil Firhan. Nama aku Hairunisa Putri Kesuma Intias, tapi biasa dipanggil Lisa sama teman-teman FPM. Halo semuanya, nama aku Lutfi Fahmial Givari, tapi sekarang mau dipanggil Fafa. Halo, kenalin gue Nabil. Halo semuanya, nama aku Rido dari MPM Angkatan 24. Aku maba baru manajemen produksi media tahun 2002. Dari MPM 2020. Aku dari Manajemen Produksi Media Angkatan 2024. Terus aku dari MPM 24. Dari MPM 20. Jujur ya, sebenarnya MPM tuh jurusan impian kamu atau bukan? Bukan. Enggak lah, pasti. Enggak, jujur. Nggak sama sekali. Iya. Emang sebelumnya jurusan atau univ impian kamu apa? Sebenarnya dulu pengen ngambil imigrasi sama Apol, cuman karena sadar diri badan, jadi daftarnya Unpad aja lah, gitu. Sebelumnya pengen Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. PKP sih. Jauh banget sih teknik industri. Sama-sama produksi media sih, tapi produksi media UI. Tapi setelah kamu ngejalanin pembelajaran dan lain sebagainya, apa kesan kamu untuk jurusan MPM? Ternyata MPM is not that bad, walaupun aku linjur banget, ternyata kayak aku masih bisa ngikutin pelajarannya, terus dengan diajar dosen-dosen yang seru sama teman-teman yang sangat sangat rangkul dan suportif banget, bikin betah di sini. Gue nggak biasa sama mata pelajaran yang kayak begini. Biasanya gue ngitung, tapi tiba-tiba disuruh ngomong. Aku pertama suka banget sama mata pelajarannya karena ada berpikir kreatif sama public speaking favorit aku, itu berguna banget sampai sekarang. Terus dosen-dosennya juga seru banget. Ternyata seru, ternyata banyak hahihi. Kaget sih, karena emang aku tuh nggak punya skill kan di dunia per-editan ini. Kayak kaget aja, aku tuh takut aku nggak bisa survive. Tapi long story short sih, oke-oke aja sih sampai sekarang. Belajarnya beragam ya, jadi semua dicobain. Jadi sebenarnya nggak terlalu spesifik, tapi menarik. Jadi semua hal bisa kita cobain. Gitu. Nah, kalau teman-teman di MPM gimana? Kalau teman-teman di MPM tuh aku pertama ketemu yang kayak satu angkatan kumpul, itu waktu itu selesai ospek dan itu kaget banget, ternyata benar-benar pertama kali ketemu orang yang jumlahnya banyak dan semuanya itu welcoming banget. Gacor abis. Segacor ya? Gacor. Gacor. Keren banget teman-teman gue di MPM, apalagi 2020. Temen di MPM macam-macam ya, tapi ya kalau sama aja kayak di SMA, kita tinggal pilih-pilih aja sih yang mana yang cocok gitu. Teman-temannya seru banget, asik banget. Kayak kalau nggak ada teman-teman MPM, aku udah memutuskan untuk semi gap year atau gap year deh. Coba sebutin temen yang paling favorit. Elena. Keren. Tapi ketika kamu masuk ya, susah gak sih untuk adaptasi di lingkungan baru? Aku kalau ke lingkungannya sih aman-aman aja, cuman mungkin lebih ke mata kuliahnya. Karena kan aku IPA, jadi sometimes aku masih kayak kangen ngitung atau ngeliat teman-teman aku ngelabrak kayak gitu, kayak aku harusnya kayak gitu, nggak sesantai ini gitu. Kalau untuk kuliahnya susah sih jujur, karena aku kaget kan kayak, duh gue beneran sosu men gitu kayak. Pas awal masuk kan online ya, jadi kayak ya harus nyesuaiin aja sih lewat online. Tapi kalau misalnya ngerasa vibes kuliah sih kayak enggak deh, jadi kayak baru ngerasain kuliah, baru masuk pas offline ini gitu. Jadi nggak terlalu ini sih, nyesuaiin oke-oke aja kayak waktu SMA. Hal terberat pas jadi nakos? Satu, ngatur duit. Nggak bisa masak nasi. Gue pernah beli martabak asin malam, terus besoknya gue makan buat pagi, siang, malamnya besoknya. Gak ada siapa-siapa, jadi gue masih beradaptasi dengan hal itu. Cari makan sih, jauh dari mana-mana. Momen paling berkesan selama kamu kuliah di MPM? Momen paling berkesannya, oh ini sih tiap selesai ospek jurusan itu makan bareng teman-teman, itu kayak nge-recharge energi aku banget sih. Makan bareng temen terus ngomongin cutting? Oh enggak dong, enggak dong. Waktu produksi film pas tugas osjur itu asik banget. Kita sampai jam 1:30 di kosan temen, terus pulang-pulang habis subuh lanjut lagi ke kosan temen buat ngedit. Kalau momen terkocak yang pernah kamu alami sama kuliah? Kalau pas ini sih nggak pas kuliah sih, pas nonton bioskop di Jatos.
lagi home sweet loan tuh pas itu kemarin. Tiba-tiba lagi seru-serunya, lagi kayak klimaks-klimaksnya bioskopnya mati di tengah-tengah. Sumpah? Itu kayak hah? Terus kayak kita tuh kayak diem dulu sih, kayak kehilangan momen gitu loh. Terus akhirnya tapi nyala lagi, tapi kayak Namanya juga Jatos. apa sih gitu loh. Ini Jatos nih parah banget. Sebutin satu makanan favorit kamu di Unpad. Ayam geprek FTIP, sumpah itu enak banget. Es krim roti bakar FKG. Itu kalau makanan ayam suwir Vkom. Kalau misalkan dessert itu es krim di FK. Jujur teman-teman harus coba bakso Yamin FH, enak banget. Sejauh ini udah ngerasa yang terbaik belum? Belum. Udah sih kayaknya mah. Belum. I'm trying Kak. Terus terang belum sih. Belum sih, but kayak I promise untuk jadi selalu yang lebih baik ke depannya gitu. Kalau plan kamu ke depannya, Selain ke depan sih, sekarang ngejar buat lulus aja dulu ya. Karena itu juga terpenting. Terus juga paling nextnya pengen coba buat start F&B lah, F&B sih. Gitu. Pengen banyak-banyak ikut lomba di luar menang atau enggak, yang penting udah jam terbang, lakuin aja gitu loh. Terus sama aku pengen banyak-banyak bikin film buat disalurin ke festival-festival film. Plan gue ke depannya sih do the best aja sih. Maksudnya segala explore aja. Kalaupun itu bukan passion, di-explore aja sampai dapat pasnya di mana. Jujur aku tuh kayak cuma punya satu mimpi sekarang. Aku tuh pengen banget kerja di Australia sama punya coffee shop culture di Jaksel. Udah itu doang. Itu doang ya? Iya, di Jaksel. bukan di Jatinangor. Enggak. Pertama aku pengen menyesuaikan diri aku dulu dengan jurusan ini karena as I said before aku linjur banget kan. Jadi kayak aku pengen memaksimalkan semua yang aku bisa di sini gitu sih dan do my best. Kuliah dengan baik, terus gue nyari relasi, ikut organisasi segala macem, biar gue ada bekal, nyari bekal lah buat di dunia karir nanti. Soal dream job, apa dream job kamu? Director. Pengen jadi social media specialist. Semoga gue bisa jadi PR sih, cuman gak nyambung ya. Pengen jadi kreatif director gitu. Sosial media spesialis. Kalau enggak pokoknya ya yang konten creator kayak tapi di perusahaan-perusahaan luar negeri gitu yang sama bosnya bisa caur. Kalau di sini kan kayak Kurang caur ya? ada apa gap banget gitu. Iya. Pengen jadi wirausaha, jualan masak. Cuman gue gabungin sama apa yang udah dapet di MPM. Ketika kamu ada di masa sulit, ada gak seseorang yang selalu ada buat kamu? Ada bunda, ayah, teman semuanya, saudara itu ada semua sama gue. Walaupun nggak secara langsung bilang apa masalah gue, tapi dengan kehadiran mereka semua jadi better. My mama aku, jadi apapun, aku biasanya tiap pulang kampus aku selalu nelfon mamaku terus kayak menceritakan hari ini aku gini, hari ini tata gini. Ibu bapak sih. Sama teman aku satu di FK Sakti. Yang pasti cewek gue tuh di situ. Cuman di luar cewek gue ada juga beberapa sahabat-sahabat kayak gue mau kenalin semua sama Raden gitu. Raden dulu nonton ini. Dia sama gue temenan dari awal yang banget, dari maba banget, jadi udah 4 tahun. Oh, gemoy. Kemarin juga lulus bareng. Kalau buat selama ini di kampus ada teman-teman dari dua-dua yang cukup lumayan ngebantu. Shout out buat Elin, Ami, Tanti, lo keren. Ma, papa, sama abang aku sih itu kayak bahkan walaupun udah jauh gini kalau kenapa aku tuh selalu teleponan. Bahkan aku orangnya penakut banget kan di kosan. Kalau naik tangga tuh aku harus sambil teleponan sama mama. Nah, pastinya kita kan kuliah untuk membanggakan orang tua. Ada nggak sih yang mau kamu sampaikan ke ibu dan ayah? Aku tuh kayak cuman pengen ngomong thank you so much untuk funding me sampai saat ini gitu, karena aku tahu deep down tuh mereka tuh pengen banget aku tuh teknik gitu, kayak literally kayak teknik, kalau nggak teknik pokoknya sistem informasi deh dua itu. Tapi kayak aduh I couldn't make it gitu, I am too stupid for that ya. Kayak maaf tapi I will try my best sih di sini. Oke, untuk mama ayah terima kasih banyak udah selalu mengusahakan yang terbaik buat Teteh. Maaf kalau I'm not good enough, but aku pastiin dan aku sayang menjadi anak yang membanggakan untuk kalian. Buat bunda, kedepannya aku pengen jadi kayak bunda, pengen jadi sebaik bunda dan seramah itu. Terus buat ayah, aku pengen jadi sekarang ayah, karena tanpa ayah ngajarin aku waktu kecil tentang media art, mungkin aku gak bakal bisa di sini. Ya, makasih udah mau bayarin di MPM ini yang gak murah ya. Terus juga terima kasih buat selalu ada kalau emang capek terus nggak mau melanjutin kuliah tuh ada aja bantuannya gitu dari ibu terutama ya. Jadi terima kasih buat ibu buat selalu
lu ngebantu aku. Makasih buat selalu support, buat selalu nemenin naik ke tangga kosan teleponan. Itu kayak little things kayak gitu-gitu, tapi kayak apa ya, biar jadi selalu deket juga sama keluarga dan tetap ngerasain keluarga tuh ada walaupun enggak di tempat yang sama gitu deh. Asik. Apa sih skill utama yang harus dikuasai oleh mahasiswa MPM agar sukses di bidang industri media? Menurut gue sih cuma satu sih, komunikasi aja. Jadi kalau misalnya karena kita di ilmu komunikasi juga, jadi menurut gue ngomong tuh minimal kita harus bisa ngomong lah. Kenapa? Karena untuk bikin konten-konten di sosial media pun kalian harus punya ilmu-ilmu dalam berkomunikasi, apalagi komunikasi dengan manusia. Jadi seenggaknya bisa ngomong lah. Yang paling penting harus adaptif dan mau belajar hal baru, karena di era yang sekarang ini banyak banget hal yang harus dicobain siapapun itu, terutama sekarang lagi AI ya kalau nggak salah. Relasi seperti apa sih Kak yang penting untuk kita bangun selama kuliah? Relasi seperti apa menurut gua sih kayaknya mutualisme aja sih. Nah, ada nggak sih pengalaman magang atau proyek yang pernah kamu jalanin yang paling berkesan dan berpengaruh untuk kamu? Proyek di MPM yang paling berkesan ya, sebenarnya terakhir tuh ada paling ini sih, aku di mata kuliah kerjain tugas buat jadi talent bapak-bapak kos di produksi video. Itu paling berjasa karena dari situ aku jadi mulai suka buat tampil di kamera sih. Itu membantu aku banget sih gitu. Proyek TA gue sih, TA gue sendiri, animasi. Jadi gue bikin animasi, itu ternyata ada banyak yang ngajakin untuk kolaborasi, padahal itu cuma buat TA dan gue nggak serius sebenarnya. Tapi gimana sih Fafa rasanya jadi angkatan baru di Vokasi? Gak apa-apa, seru aja karena kayak keren main vokasi Unpad gitu loh. Tapi kayak kalau yang tentang Vkom gitu aku cuma sedihnya satu, pas mereka mau upload Tibon, kita nggak boleh. Aku tuh kayak cuma sedih di situ doang karena tuh teman-teman udah pada upload ya. Jadi kayak aku, duh kok gue nggak ada apa-apa ya gitu ya, FOMO gitu. Jadi kayak pengen banget pas itu, tapi vokasi caur habis. Tapi sebenarnya ini nggak pernah jadi masalah sama aku gitu. Aku dari awal tuh Kamu emang yang produksi media? iya, karena aku juga kerjanya vokasi UI kan, emang kepala aku tuh vokasi terus. Pas aku daftar aja udah keterima, baru tahu itu Vkom. Awalnya kan masih Vkom, terus pas di vokasi jadi kayak oh ya udah, Berarti kamu yaudah biasa aja? aman aja ya. Sebenarnya aku kayak sama kayak Nandita, aku bahkan nggak tahu kalau ini awal Vkom, karena pas aku awal daftar SMUP itu kan pilihannya 2 sarjana 2 vokasi, jadi aku udah tahu ini vokasi. Unik sih, maksudnya ini angkatan pertama kita banget, terus kita kosong gitu. Gak ngincer Vkom juga sebenarnya, emang bener kayak Nandita tadi pengennya vokasi. Cuma yang disayangkan itu kita tuh belum ada BEM, belum ada kegiatan itu. Tapi itu bisa jadi buat kita yang menjadi pelopor buat itu. Culture shock kamu pas masukin dunia kuliah? Culture shock pas masuk dunia kuliah apa ya? Mungkin kenalan sama orang segampang itu karena orang-orangnya se-welcome itu. Di SMA aku nggak se-welcome itu gitu. Literally Jatinangor itu, Jati New York kita emang bener ada ya gitu, kayak wow. Kirain kuliah tuh kayak sekolah, taunya datang dengan dosen pulang. Itu tuh Beda. bosan banget, dia kayak jenuh aja gitu. Kalau sekolah kan full time sampai sore. Tapi ini enggak. Culture shocknya bakal lebih banyak praktek ke depannya kan, dari aku yang awal anaknya lebih ke teori banget, tiba-tiba harus praktek banget, mungkin itu bakal jadi adaptasi baru yang harus aku lakuin sih. In action. Guess, Some fun. With us in 3, 2, 1. action. Sebutin hal ternakal yang pernah kalian lakuin. Sebenarnya ini nggak ada yang berani, gue cabut 3 semester. Nggak ada yang berani kan? Nakal. Gak ada nggak sih? Jujur belum ada, nggak ada.